Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang saleh dan salihah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak yang saleh dan salihah. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang keteladanan para rasul. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Musa. Kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa, agar anaknya, yakni Musa, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Musa diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asiyah, istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, dengan bujuk rayu Asiyah, Fir'aun luluh hatinya, ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka, berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau, ia tetap menangis. Hingga akhirnya, datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis, sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui, ternyata Yukabat adalah ibunya sendiri. Setelah diketahui demikian, Asiyah meminta, agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia, dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri sampai dewasa di lingkungan istana Fir'aun. Suatu ketika, setelah Musa dewasa, seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa, dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa. "Ya Tuhanku, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka, ada dua orang gadis yang sedang menambat ternaknya. Musa menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu semuanya telah selesai mengambilnya, dan karena kami tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa berteduh di bawah pohon, seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumahnya, dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Salah seorang dari gadis itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia, Musa, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya." Si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata, ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Pada akhirnya Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya dengan Musa. Nabi Musa telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya.
Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Firaun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa." Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya, Musa meladeninya, dan berkata, "Kalau begitu, kumpulkanlah semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Firaun berkata, "Hai Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu, atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Sahut Musa, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Firaun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian, Allah berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datangnya. Nabi Musa mengikuti perintah Allah. Kemudian, ia melemparkan tongkatnya, seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Karena melihat tukang sihirnya telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya, Siti Asiyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Di saat terdesak itu, turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja, laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat. Sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah, Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Nah, demikian kisah keteladanan Nabi Musa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan meniru teladan yang dilakukan oleh Nabi Musa sehingga kita menjadi makhluk hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.